Apa sebenarnya penyebab kok ada laporan masyarakat tidak langsung diproses? Penyebabnya itu apa? Bukan tidak langsung, tetapi kadangkala kan penyidik butuh bahan tertentu. Justru adanya viral ini, itu ada masukan baru untuk polisi. Bahkan kadang-kadang ketika data tidak lengkap, dengan adanya viral ini data jadi lengkap. Ya. Jadi sebetulnya kalau tidak viral? Bisa saja lengkap, tetapi dengan viral ini bisa saja ada tambahan data. Atau sama sekali tidak diproses? Oh bukan, saya kira kalau itu kita harus hormati apa yang dilakukan penyidik, Pak. Ya. Harus kita hormati. Tetapi setidaknya viral ini di satu sisi ada positifnya, karena dia bisa menambah data, bisa mengembangkan data, bisa juga membuka data yang tersembunyi. Jadi Kompolnas pun sebagai institusi mendukung gerakan rakyat untuk no viral no justice? Tidak harus no viral no justice. Apa dong? Tetapi viral ini bisa menjadi substitusi untuk Bang mendukung Hotman, keadilan. saya mau jelas dikit. Ya. Saya kira sebenarnya persoalannya begini, jangan-jangan ya gini. Pak polisi kita lagi banyak sibuk ngawal-ngawal. Salah satunya itu. Ngawal-ngawal menteri, ngawal-ngawal apa, ngawal-ngawal segala macam. Sehingga tugas tupoksi pada waktu reformasi pemisahan TNI dan Polri, kepengen polisi itu adalah untuk melindungi masyarakat, lupa. Gitu loh. Ya itu betul. Ini harus kita kembalikan ke situ gitu loh. Gimana Pak Nenggolan? Ya kembali tadi, ini kembali ke no viral no justice ini kan gerakan rakyat yang bagus sekali untuk Kepercayaan itu loh. ya Seluntur gitu loh. Kan Kenapa? udah luntur. Penyebabnya apa? Ya karena sistem politik hukum kita ini runtuh. Runtuh kenapa? Runtuh karena kita lihat dari indeks korupsi misalkan, Ya. 34, 35 sekarang IPK kita, itu kan menunjukkan semua ini kan sistem hukum kita ini masuk pada jejaring-jejaring yang menyebabkan korupsi tadi. Kita lihat misalkan Hakim Agung, bagaimana di dunia ini lihat ada Hakim Agung bisa masuk penjara, keluar masuk penjara. Itu Hakim Agung yang memutuskan perkara atas nama Tuhan. Ya. Itu aja sekarang jadi bulan-bulanan. Sekretaris Mahkamah Agung dua masuk penjara. Ya, polisi Bapak lihat sini jenderal-jenderalnya tadi. Ya kan Sambo, Teddy Minahasa, apa segala. Ini kan rakyat bagaimana dia mau percaya, dia diurusin. Padahal harusnya pasca reformasi ini seluruh aparatur dan penegak hukum itu dia melayani rakyat. Ya. Sekarang tidak terjadi, maka rakyat membuat gerakan mumpung ada dunia digital. Sekarang itu maka dia ada gerakan yang disebut sebagai digital solidarity tadi. Rakyatnya bergerak. Ya. Memang kalau tidak ada aktornya, itu rakyat itu tidak berani juga. Makanya di situ butuhnya Pak Hotman dan 1000 Hotman lainnya itu memang harus muncul supaya apa? Supaya rakyatnya ini berani setelah dia di dalam dunia maya itu, dia harus berani, Pak. Inilah pentingnya Hotman Paris 911 itu begitu. Tadi kan Pak Rizal Nova sudah mengatakan tidak harus aktornya itu person, tapi bisa juga institusi. Tapi itulah sekarang ini sampai kita nggak tahu kapan, ya itu memang gerakan rakyat itu no viral no justice harus terjadi. Resikonya seperti Bapak sebutkan tadi, itu tergantung resiko dalam situasi Pak Hotman memperjuangkan sisi kemanusiaan orang. Ya di pesantren tadi ada pembunuhan, di lift jatuh apa segala nggak diurus. Bapak masih berhadapan dengan situasi yang masih menurut saya. Tapi ada pertanyaan saya kepada Pak Asmi. Satu lagi Pak, yang paling bahaya kalau Pak Hotman sudah mulai masuk ke yang persoalan struktural seperti hari Tapera. Ya, itu kan sudah ada kepentingan orang dengan uang triliunan seperti itu. Nah, itu mungkin
Pak Hotman siap-siap aja untuk mengambil resiko lebih berat lagi. Kalau tadi Pak Hotman bilang udah semua ngancam-ngancam, ini lebih ngeri lagi Pak. Tapi ya itu mudah-mudahan ya kita doakan Pak Hotman terus berani kan untuk membela rakyat di sisi Pak itu. Asmi, kan kita punya ratusan lembaga bantuan hukum. Kenapa kok bisa kalah pamor sama Hotman 911 gitu loh lembaga bantuan hukum? Apa yang penyebabnya apa? Oke, yang pertama saya bilang gini, tidak selamanya juga ya. Kita sebagai akademisi harus bilang no violence, no justice itu tidak selama juga. Ya. Sepanjang kalau pekerjaan itu tidak beres, ada pengecualian. Hari ini misalnya kerja-kerja itu di ruang publik menjadi itu. Ada faktanya dan keadaan. Ya. Yang lain harus kita akui juga, harus kita hormati, tidak selamanya. Tapi begitu ini kerjaan polisi masuk ke ruang publik, ya mau tidak mau jangan salahkan masyarakat menjadi pengawasnya. Ya. Hari ini terjadi. Kembali lagi tadi Bang Hotman bilang tadi, ya gitu banyak dan segala macam lagi-lagi gitu loh. Ini kan masalah keinginan, bukan hanya keinginan Bang Hotman. Sesuatu itu bisa berubah selain punya keinginan, punya kemampuan. Punya kemampuan tapi tidak punya keinginan juga tidak bisa. Yeah. Bang Hotman hari ini punya keinginan untuk menggerakkan negara hukum yang baik, kepengen kualitas penegakan hukum yang baik, dan Bang Hotman punya kemampuan. LBH yang ada itu ya maaf, baru kadang adik-adik yang baru selesai sekolah, baru junior dan segala macam dengan segala keterbatasannya. Apalagi medsos yang sekarang memerlukan satu kebutuhan biaya sendiri. Dengan gaji yang tidak seimbang dan segala macam, ya bagaimana? Padahal dengan bantuan hukum cuma-cuma, katakanlah Bang Hotman ngasih free itu, ya semua orang mendapat seperti kucuran air. Inilah orang yang tepat. Inilah orang yang memang mampu, punya keberanian. Karena Bang Hotman punya kemandirian finansial. Yang lain mungkin tidak. Inilah mungkin Hotman menjadi satu-satunya tumpuan pada masyarakat. Punya akses, punya finansial yang tidak perlu takutin oleh siapa-siapa. Sedangkan orang kalau punya ketergantungan finansial dan orang yang digerakkan oleh sesuatu, ini orang siapa dan bisa ditekan apa.